Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alpan dari Prodi Manajemen 3C dengan mata kuliah Ekonomi Koperasi. Kalau kita mengingat koperasi, sebenarnya koperasi itu aman nggak sih? Boleh dibuktikan dengan kasus-kasus koperasi. Salah satunya kasus gagal bayar koperasi Indosuria. Buntut kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam Indosuria, Kementerian Koperasi dan UMKM yang berketat pengawasan usaha koperasi Indonesia, sejumlah kebijakan tengah dipersiapkan kementerian agar kasus korupsi tidak terulang. Prioritas utamanya adalah mengatur kegiatan koperasi yang merupakan bagi grup konglomerat. Prioritas kami di depan adalah menyusun peraturan Menteri Koperasi dan UMKM terkait koperasi dalam bagian konglomerasi. Karena jumlah dana yang besar, cabang berada di mana-mana dan anggotanya juga terlalu banyak sehingga perlu diterbitkan, kata Agus kepada kontari.co.id. Kami memeriksa konglomerat koperasi bersama OJK dan BI. Jika terkait transaksi dengan lembaga keuangan lain, kalaupun ada dugaan penipuan dan penggelapan dana, maka menjadi kewenangan kepolisian, kata dia. Selain itu, Kemenkop juga akan memperketat aturan terkait tingkat kesehatan keuangan koperasi bersama dan OJK dan BI. Kemenkop juga akan menguji produk baru koperasi melalui sandbox atau memasarkan produknya ke anggota. Masih yakin dengan koperasi? Masih ada lagi, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhan Tanju dari Prodi Manajemen kelas 3C, mata kuliah Ekonomi Koperasi. Kali ini saya akan membahas kasus koperasi yang kedua. Kasus koperasi Sembilan Sejati. Pengurus koperasi Sembilan Sejati tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian koperasi tersebut. Indarti SH dari Divisi Investigasi Semarang Corruption Watch menduga laporan oleh sesama pengurus itu sebagai upaya pelepasan tanggung jawab berkaitan dengan tuntutan deposan atau masyarakat atas simpanannya. Di kantornya, Indarti tidak dapat menyembunyikan keheranannya mengapa hanya Hendrawan, ketua satu koperasi SS, yang dijadikan tersangka. Menurut dia, sebagai pengurus pun diduga juga pernah mengucurkan pinjaman tanpa prosedur senilai miliaran rupiah. Rekening para pengurus yang digunakan untuk transaksi koperasi itu pun semestinya juga disita. Tandas dia, menurutnya korban yakini para deposan harus dijadikan saksi. Mengingat koperasi tersebut diduga telah menerbitkan surat simpanan berjangka dengan total nilai hampir 100 miliar, maka hal tersebut merupakan tindak pidana perbankan melanggar pasal 46 nomor 16 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992. Seperti diberitakan, Hendrawan diduga memberikan pinjaman hanya kepada seorang pengusaha bernama Wijaya di luar prosedur. Akibat perbuatan tersebut, koperasi yang memiliki kantor di Semarang, Juwana, dan Solo itu rugi 55 miliar. Baik Hendrawan maupun Wijaya yang dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan saat ini berstatus sebagai tahanan Polda Jateng sejak berdiri 3 tahun silam. Koperasi tersebut diduga berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 200 miliar. Indarti menekankan pentingnya menghadirkan saksi ahli dari Bank Indonesia dan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah atas kegiatan Koperasi Sembilan Sejati. Terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya ada kasus koperasi yang akan dibacakan oleh Pak Uja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzan Kamal, Prodi Manajemen 3C Pagi, mata kuliah Ekonomi Koperasi. Oke, selanjutnya saya akan menuliskan contoh kasus koperasi yang telah diinstruksikan oleh Emrehan Tanjung. Total kerugian akibat kasus koperasi bodong capai 250 miliar. Kementerian Koperasi dan UKM tengah menyelidiki kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam Tinara Banyuwangi kepada anggotanya. Sebelumnya beredar informasi 10 orang anggota dari 470 anggota melaporkan KSP Multidana Sejahtera ke Polda Jatim dengan dugaan penipuan yang dilakukan Ketua KSP Tinara, Linggawati, dengan total kerugian mencapai 250 miliar. Sejak September 2019 lalu, KSP milik Linggawati ini tidak memberikan bunga kepada para anggotanya dengan bunga 11% per tahunnya.
Parno mengatakan kalau melihat data koperasi, KSP Tinara memiliki izin sejak 2016. Tetapi izin ini ada masa berlakunya. Dan saya juga telah meminta kepada Kepala Dinas Koperasi Banyuwangi untuk tidak ragu menindak oknum-oknum pribadi yang mencari keuntungan mengatasnamakan koperasi. Jangan sampai citra koperasi yang sudah bagus dirusak oknum, pungkasnya. Bahkan pada saat itu Dinas Koperasi dan UMKM menyatakan laporan neraca KSP Tinara tahun 2018 tidak bermasalah karena telah disetujui oleh anggota dalam rapat anggota tahunan RAT. Saat itu KSP Tinara kami menyatakan sehat. Nilai ekuitasnya dalam laporan neraca pun tidak sampai 10 miliar, jelasnya. Namun, sisi lain ia mengaku tidak bisa memberi penilaian apakah laporan neraca KSP Tinara tahun 2018 itu fiktif atau tidak. Merujuk data Dinas Koperasi, UM, dan Perdagangan Banyuwangi, KSP Tinara terakhir diketahui mengirim laporan pada Oktober tahun 2019 lalu. Setelah itu tidak ada laporan, ujarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Aziz pribadi dari kelas 3C Manajemen Pagi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kasus Koperasi Cipaganti. Bos perusahaan transportasi ternama di Indonesia, PT Cipaganti Citra Graha Tbk, Andianto Setiabudi ditahan kepolisian daerah. Kabar ini cukup mengejutkan, terutama penahanan dilakukan atas dugaan penipuan dan penggelapan lewat koperasi yang dimilikinya sejak 2008 lalu. Tidak hanya Andianto yang ditahan, dua petinggi Cipaganti lainnya yakni Yulinda Jendrawati Setiawan dan Yulia Sri Rezeki ikut diamankan pihak kepolisian atas dugaan yang sama. Penahanan sendiri dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dari keterangan Polda Jabar, modus yang dilakukan Andianti adalah menghimpun penyertaan modal dari mitra sejak 2008 hingga 2014. Dari situ terkumpul duit sekitar 3,2 triliun rupiah. Berdasarkan kesepakatan, uang koperasi ini akan diputar lewat usaha SPBU, transportasi, alat berat, dan lainnya. Perusahaan yang lini bisnisnya di sektor transportasi ini sejak beberapa tahun terakhir mencoba peruntungan dengan menggarap sektor pertambangan melalui anak usahanya. PT Cipaganti ini menggarap bisnis alat berat melalui PT Cipaganti Heavy Equipment. April lalu diketahui kesehatan Cipaganti Group mulai terganggu saat dana kelolaan yang diputar di perusahaan pertambangan milik Cipaganti menjadi tak maksimal karena kinerja bisnis pertambangan lesu. Otomatis kondisi ini berimbas ke Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang selama ini memasok pendanaan untuk anak perusahaan grup Cipaganti. Perusahaan pun harus rela menjual aset-aset untuk melunasi utang. Tidak hanya itu, penjualan aset tidak produktif dilakukan untuk memenuhi kewajiban koperasi untuk memberikan imbal hasil kepada nasabah setiap bulannya. Sebab selama ini Koperasi Cipaganti kesulitan membayar retun per bulannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.